dahsyat dan luar biasa ya adik-adik ya. Wah, hari ini Kak Floren sendirian. Mana teman Kak Floren? Pasti adik-adik di rumah ditemani juga kan sama adik dan kakak. Kak Floren panggil dulu ya temannya Kak Floren. Oke, Kak Evi. Kak Evi di mana? Halo Kak Floren. Kak Evi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Floren. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Ya sama seperti Kak Evi, pasti juga dan Kak Floren. Ya, adik-adik, hari ini kita mulai lagi sekolah minggu seperti biasa, seperti minggu kemarin. Nah, adik-adik, minggu kemarin masih ingat kan ceritanya tentang apa? Apa Kak Floren? Kak Floren ingat nih. Ya, ceritanya adalah tentang Tuhan menciptakan aku dan juga Kak Evi. Iya, Kak Evi menciptakan adik-adik di rumah, menciptakan papa, mama, dan kita semua. Nah, adik-adik, hari ini tema cerita kita, sekolah minggu kita adalah kisah kejatuhan manusia. Subtemanya apa Kak? Aku telah berdosa. Ya, aku telah berdosa. Nah, ada di kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Ya, adik-adik, siapkan Alkitabnya dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Kak Floren, apa sih dosa itu Kak? Dosa itu kalau menurut Kak Floren Kak Evi adalah tidak taat pada perintah Tuhan. Benar Kak Evi? Oh iya benar, tidak taat pada perintah Tuhan. Contohnya Kak Floren, apa itu Kak? Contohnya mencuri. Nah adik-adik, mencuri itu berdosa. Apalagi Kak Floren? Nah, jadi di rumah tidak boleh tidak nurut sama mama papa. Benar Kak Evi? Iya benar, tidak turut atas perintah mama papa juga itu berdosa. Ada lagi kan Kak Floren? Ada Kak Evi. Ya, yang paling penting tidak boleh bohong. Nah adik-adik, kita tidak boleh bohong karena bohong adalah dosa. Ya adik-adik, sekarang kita mulai sekolah minggu kita. Kita berdiri semua yuk. Kita berdiri, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Jadi pagi, siang, sore, malam Tuhan berikan anugerah buat kita. Ayo kakak, kita menyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Dari karuniamu
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk sekolah minggu bersama-sama walaupun di rumah saja. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan kami pun boleh mendengarkan cerita Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak gunung itu milik siapa? Kak Floret, tahu? Tahu dong Kak Evi. Oke, milik siapa Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, sungai milik siapa? Ayo dari teman di rumah kasih tahu Pasti dong. tahu, milik Ya. Tuhan Yesus. Nah, kalau bintang-bintang di langit, kalau malam ada yang bintang kecil, bintang besar, milik siapa Kak? Milik Tuhan Yesus juga. Benar adik-adik, itu semua milik Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang besar, kuat dan perkasa. Ayo kita menyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Kuat dan perkasa. Oke Kak, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh temanmu di sekolah minggu. Bacaan Alkitab yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-1 hingga 24 dengan perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Buahkan." Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ini mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka
daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Adik-adik yang terkasih, di sebuah taman yang indah, Tuhan menempatkan sepasang suami istri yang saling mengasihi. Mereka bernama Adam dan Hawa. Mereka tinggal di sebuah taman yang sangat indah dengan pepohonan dan buah-buahan. Juga ada bunga yang bermekaran. Di sekeliling mereka ada banyak binatang dan ternak. Nama taman yang indah itu adalah Taman Eden. Betapa indahnya tempat ini ya. Kita patut bersyukur karena Tuhan
memberikan tempat untuk kita hidup seindah di tempat ini. Iya suamiku, aku bersyukur karena segala sesuatu Tuhan sediakan untuk kita. Tugas kita adalah memelihara semua yang telah Tuhan ciptakan ini. Iya, kita harus menjaganya dengan baik dan jangan pernah melupakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita menjaga semuanya, terutama menjaga diri kita agar tidak memakan buah yang Tuhan larang untuk kita makan. Iya suamiku, aku akan mendengarkan apa yang suamiku katakan dan apa yang Tuhan inginkan. Adam dan Hawa berjalan berkeliling di Taman Eden. Beberapa waktu kemudian, Hawa mendekati pohon yang ada di tengah taman dan menjauhi suaminya. Hei, apakah Allah benar-benar menyuruh kamu untuk tidak makan buah dari pohon manapun di taman ini? Allah mengatakan kepada kami bahwa kami bisa memakan buah dari pohon manapun, kecuali pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan mengatakan kepada kami, jika kamu makan buah ini, kamu akan mati. Hei, saya mau katakan sesuatu. Itu tidak benar. Kamu tidak akan mati. Allah tahu bahwa kamu akan memahami segala hal seperti Dia. Kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang hal yang baik dan yang jahat. Hawa memetik salah satu buah pohon tersebut dan memakan serta memberikannya kepada suaminya Adam. Mereka berdua melupakan perintah Tuhan dan tidak taat lagi kepada Tuhan. Setelah memakan buah pohon pengetahuan itu, tiba-tiba mata mereka menjadi terbuka. Mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak memakai pakaian. Mereka berdua berusaha menutupi tubuh mereka dengan menyusun daun-daun untuk dijadikan pakaian dan bersembunyi ketakutan. Dan mereka bertambah takut ketika mendengar suara langkah kaki Tuhan. Mereka segera bersembunyi, namun Tuhan memanggil mereka. Adam, di manakah engkau? Aku mendengar engkau berjalan di taman, dan aku takut karena aku telanjang, jadi aku bersembunyi. Siapa yang mengatakan engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah yang kuperintahkan untuk tidak engkau makan? Hawa telah memberikan kepadaku buah tersebut. Hawa, apa yang telah engkau lakukan? Ular itu telah menipuku. Adik-adik, karena ketidaktaatan manusia itu, Tuhan menjadi marah dan berkata kepada ular itu, Terkutuklah engkau. Engkau akan berjalan dengan perutmu dan memakan debu. Engkau dan perempuan ini akan saling membenci, dan anak-anakmu dan anak-anak mereka akan saling bermusuhan. Keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalamu, dan engkau akan melukai tumitnya. Engkau Hawa, engkau akan merasakan sakit ketika melahirkan. Dan engkau Adam, engkau mendengarkan istrimu dan tidak menaati aku. Mulai sekarang, engkau akan bekerja untuk mendapatkan makanan, dan kemudian engkau akan mati, dan tubuhmu akan kembali menjadi tanah. adik-adik, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka diusir dari Taman Eden. Kehidupan mereka tidak seperti dulu lagi sebelum mereka melanggar perintah Tuhan.
Nah, ketidaktaatan mereka mendatangkan penghukuman. Hai, masih bersukacita dan masih bersemangat, terutama saat kita masuk dalam pesan firman Tuhan. Yeay! Ibu Pendeta selalu bersemangat untuk kalian supaya kalian mendengarkan dan kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk sama-sama kita lakukan. Anak-anak yang terkasih, Adam dan Hawa menjadi contoh supaya kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Mudah sekali digoda oleh si iblis, si jahat, yang memang akan terus menggoda kita. Jadi anak-anak yang terkasih, ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ibu Pendeta bertanya lagi, pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang baru saja Ibu Pendeta tanyakan. Apa yang membuat manusia atau kita jatuh ke dalam dosa? Ada yang menjawab? Ya, jawabannya sama dengan pertanyaan pertama tadi. Apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Apa yang membuat manusia berdosa? Jawabannya adalah karena manusia atau karena Adam dan Hawa tidak mendengar perintah Tuhan. Tidak mau mendengar perintah Tuhan, tidak mau taat dan patuh mendengarkan apa yang diminta oleh Tuhan. Jadi anak-anak yang terkasih, bagaimana kita bisa terus taat dan patuh kepada perintah Tuhan? Dengarkanlah apa yang jadi perintahnya. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kita akan sama-sama melakukannya. Hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Ibu Pendeta tadi sudah katakan bahwa godaan iblis akan selalu ada. Kita harus melawannya dengan cara mendengarkan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Lakukan yang baik. Tentunya apa yang Tuhan perintahkan semuanya yang baik, semuanya yang benar. Tidak boleh malas. Ya, berarti kita tidak boleh malas. Berarti kita harus rajin sekolah. Besok sekolah lagi tatap muka. Tidak boleh malas ya, tapi harus rajin. Dengan rajin kita telah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Rajin sekolah minggu. Siapa yang sekolah minggunya rajin angkat tangan? Semuanya kalian yang mengikuti ibadah sekolah minggu online, semuanya rajin sekolah minggu. Kalau kalian rajin sekolah minggu, berarti kalian rajin berdoa di rumah, kalian rajin membantu orang tua, kalian rajin bersekolah, dan kalian rajin untuk terus berperang melawan godaan si iblis. Anak-anak, untuk melawan godaan iblis kita tidak sendiri. Tuhan akan terus bersama dengan kita, menolong kita supaya kita terus melawan godaan iblis. Anak-anak yang terkasih, biarkan hidup kita selalu merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan, sehingga godaan seperti apapun Tuhan pasti akan tolong kita, supaya kita terus mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami pengajaran yang sangat baik. Tolong kami supaya kami terus mengingat apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami bukan hanya menjadi penerima pengajaran yang baik,
Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku yang melakukan perintah Tuhan semuanya. Ya Tuhan, hari ini kami mengingat Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dimampukan di dalam Kristus untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kami terima dengan baik di dalam jalur standarnya Tuhan. Begitu banyak yang kami dengar, yang kami lihat di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi pada saat kami mengingat Hari Teknik GKE, kami diajarkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, yang berkenan bagi Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah negara Indonesia dan dunia yang masih berjuang untuk memberikan kebaikan untuk tubuh kami karena pandemi COVID-19 masih melanda. Biarkan kami tetap mematuhi protokol kesehatan dan biarkan kami menerima vaksin yang saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah kami dalam kebijakan dan program yang mereka lakukan. Vaksin untuk anak dari usia 6 sampai 11 tahun sedang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Tolong kami sehingga kami semua anak-anak menerimanya dan kami terus merasakan kebaikan untuk tubuh kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di mana saja berada untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kebenarannya. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk menyampaikan firman khusus kepada anak-anak yang istimewa, yang hebat. Mari Tuhan berkati kami semua yang ikut dalam penyampaian firman Tuhan khususnya untuk anak-anak. Biarkan hati sebagai hamba kami miliki. Biarkan anak-anak betul-betul merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Karena itulah hidup kami bersama dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Khususnya ya Tuhan, diberkatilah kami kakak-kakak sekolah minggu, bapak dan ibu pendeta, juga kakak-kakak di tim multimedia. Tuhan memberkati kami sekalian supaya kami terus setia, patuh, dan senantiasa boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga semua anak-anak kami melihat bahwa Tuhan menuntun kami untuk jadi berkat. Diberkatilah program seksi pelayanan anak jemaat GKE Epata untuk sepanjang tahun 2022. Apapun yang diprogramkan untuk kebaikan, Tuhan mari dukung kami sekalian dalam berbagai macam hal, keuangan, orang-orang, sebagai sumber daya manusia, dan semua yang mendukung. Diberkatilah orang tua yang sangat mendukung sehingga ibadah sekolah minggu online sampai saat ini masih terus berjalan. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberkati pekerjaan mereka, orang tua kami. Mereka bukan hanya setia, tetapi mereka memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anak. Diberkatilah orang tua dengan segala kebaikan dan berkat yang mereka tunjukkan dalam hidup mereka hari lepas hari. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, jikalau masih ada anak-anak kami yang sudah mulai turun sekolah tatap muka, tapi dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan anak-anak kami yang dalam keadaan sakit, pulihkan kembali tubuh mereka sehingga sukacita, semangat untuk sekolah, semangat untuk ibadah sekolah minggu online, semangat di rumah, semangat di mana saja. Dan biarkan kami anak-anak-Mu terus bersukacita di masa-masa bermain dan belajar mereka sehingga mereka bukan hanya belajar untuk taat hormat kepada Tuhan, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, tetapi mereka boleh menjadi generasi hebat gereja dan dunia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan Alkitab yang terdapat dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian. Ayatnya, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Baik adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menghafal ayat hafalan dari Kejadian pasal 2 ayat 17. Nah, adik-adik ingat, adik-adik harus taat kepada perintah Tuhan. Jangan mudah dirayu-rayu oleh iblis. Ya, karena iblis suka merayu-rayu ya. Ingat, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari harus taat kepada perintah Tuhan. Ayo, ayat hafalannya adik-adik hafalkan, kemudian bisa divideokan oleh papa mamanya dan kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu dan minggu depan akan ditayangkan. Ayo kakak, kita menyanyi lagu tentang Aku Berani Tampil Beda. Berani tampil beda dong, Kak Evi. Iya, berani kan tampil beda? Berani. Ada juga berani tampil beda? Berani Pasti dong. berani. Gimana bedanya? Nah, ini dari lagu kita ya. Kalau ada iblis merayu-rayu kita, ya, berani kita tolak. Berarti kita berani tampil beda. Ayo kakak, musik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya menuntutku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teruskanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita harus berani tampil beda. Iblis merayu ditolak, tolak. Iblis menggoda ditolak. Oke kak. Nah adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa ya kak. Dan sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur. Ayo siapkan persembahannya yang sudah diberikan papa, mama, kakek, nenek, saudara untuk diberikan kepada Tuhan. Ayo sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan syukur ini. Mari berkati persembahan kami, mari berkati orang tua kami, saudara kami, keluarga kami yang memberikannya buat kami sebagai ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, persembahannya ada-ada bisa masukkan ke dalam amplop, tulis nama, persembahan sekolah minggu, dan lingkungan di mana adik-adik berada juga nama adik-adik ya. Dan bisa nanti dititipkan sama papa mamahnya untuk diberikan ke gereja, atau bisa dikirim lewat nomor rekening di bawah ini ya Kak Foren. Iya, Adik-adik. Ya, oke. Mari Kak dan adik-adik semua, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan pujian, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, Kak, sepertinya ibadah kita belum selesai, Kak. Wah, sedih sekali nih Kak Evi. Iya, tapi jangan bersedih Kak Farel. Minggu depan kita bertemu lagi di sekolah minggu seperti ini, Kak. Yeay. Ayo adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu kita dengan sukacita. Ada satu lagu tentang apa, Kak? Tentang si iblis yang Iya. suka merayu Kak Evi. Iya. Kak Evi pernah nggak perasaannya dirayu-rayu sama si iblis gitu? Iya Kak, pernah Kak dirayu-rayu. Ayo Kak Evi, itu ambil aja tuh kue orang itu, makanan itu. Lalu gimana Kak, itu rasanya? kan bukan milik kakak, jadi kakak gak berani ambil Kak Foren. Wah, betul Iya, sekali Kak. adik-adik. Jadi adik di rumah juga harus bisa melawan rayuan dari si iblis ya. Dan jangan lupa berdoa untuk melawannya ya. Jadi iblis itu musuh kita Kak. Musuh Ya, harus dilawan. harus dilawan. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini, supaya kita mengikuti kemauan si iblis. Mau nggak mengikuti? Jangan. Ayo Kak, kita tutup ibadah kita dengan satu pujian bahwa iblis itu musuh kita, jangan diikuti, tetapi Yesus adalah Juru Selamat. Ayo Kakak, musik. Yesus, selamat kita dengan
bersemangat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menyertai kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa, ikuti kata-kata Ibu Pendeta ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami. Minggu depan kami kembali berjumpa. Tetap bersukacita dan bersemangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar dari kehidupan Adam dan Hawa. Bagaimana mereka sangat mudah sekali digoda oleh iblis, sehingga melanggar perintah Tuhan dan menjadi tidak taat lagi kepada Tuhan. Akibatnya, mereka dihukum. Anak-anak terkasih, mari kita belajar untuk taat dan patuh kepada semua perintah Tuhan. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, dan sejak saat itu semua manusia telah berdosa. Godaan untuk berbuat dosa senantiasa ada. Oleh karena itu, kita harus punya keberanian untuk berkata tidak kepada perbuatan dosa. Jangan lupa tetap menerapkan prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selamat Hari Teknik GKE dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, kembali lagi sama Kakak Nikcun. Hari ini Kakak akan membawakan aktivitas seperti ini. Nah, ini aktivitas yang akan kita buat pada hari ini. Nah, untuk membuat aktivitas ini kita memerlukan kertas buffalo boleh, kertas HPS juga boleh, apapun yang ada di rumah adik-adik. Yang adalah gunting, terus lem, terus spidol, terus plester, juga sedotan. Nah, untuk membuatnya kita langsung aja ya adik-adik. Pertama kita siapkan dulu kertas buffalo-nya. Di sini Kakak pilih yang warna merah. Adik-adik bisa menggunakan warna apapun terserah. Yang penting bisa ditulis. Nanti pada saat kita nulis ayat hafalannya bisa kelihatan. Nah, begini caranya. Yang pertama kita lipat dulu kertas buffalo-nya. Pastikan lipatnya rata ya. Nah, ini yang pertama, lipatan pertama. Yang kedua, lipat lagi seperti contoh kakak ini. Yang ketiga, dari samping sini lipat segitiga. Pastikan sama rata sisinya. Sudah, gini kan? Nah, yang terakhir lipat lagi ke sini. Ini langkah pertama kita bikin bunganya ya. Nah, ini adik-adik. Coba lihat di sini ada kan garis-garisnya. Pastikan garis-garisnya juga jelas. Jadi waktu adik-adik ngelipatnya itu enggak susah. Oke, kalau sudah lipat seperti ini kan ada nih. Sudah ada garisnya kan, nah adik-adik tarik begini. Nah, di sisi sebelahnya juga ditarik seperti ini sampai membentuk segitiga. Lalu lipat lagi ke sini, lipat lagi ke samping sini. Nah, selanjutnya kita
bikin bunganya biar jadi bentuknya seperti ini. Yang pertama, adik-adik bisa pakai spidol boleh, pulpen boleh, pensil juga boleh. Yang pertama kita gambar seperti ini, setengah lingkaran. Nah, ini punya kakak, setengah lingkaran. Yang kedua kita bikin lagi setengah lingkaran di sisi sini. Begini. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Setengah hati. Kalau sudah, selanjutnya kita akan menggunakan gunting. Kalau misalnya adik-adik nggak bisa gunting sendiri, minta bantuan orang tuanya atau kakaknya di rumah ya. Nah, coba lihat, ini kita gunting yang sudah kita garis tadi. Kita gunting lagi yang sisi sini. Jadinya seperti ini. Tara, kita buka. Nah, jadinya begini ya adik-adik ya. Terus kalau dibuka jadinya begini. Nah, terus sisa ini jangan dibuang. Kita bikin setengah lingkaran buat taruh di tengahnya. Ini kita gunting setengah lingkaran. Ini bentuknya. Nah, kalau kurang rapi bisa dirapiin sedikit. Setelah itu adik-adik lem setengah lingkarannya tadi yang kecil aja, terus taruh di setengah sini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, langkah yang kedua adalah kita memakai sedotan. Di sini juga kita memerlukan pita. Ini pitanya sudah kakak gunting, pita yang panjang juga pita yang agak pendek. Nah, kalau misalnya sedotannya ada lipatan yang begini, ini bisa dibuang. Kita gunting terlebih dahulu, terus ini pitanya kita kasih lem, double tip juga bisa kalau adik-adik punya double tip. Nah, kita lem sepanjang pita ini. Terus pita ini tadi kita lilitkan di sedotan. Nah, ini biar sedotannya lebih cantik. Nah, dililit gini ya. Kalau misalnya adik-adik nggak bisa, minta bantuan sama orang tuanya juga boleh, nggak apa-apa. Sudah, kalau kepanjangan pitanya bisa dipotong. Sudah, ininya kita biarkan kering dulu. Yang ketiga kita membuat pita kecil. Kita buat pitanya, caranya seperti ini. Adik-adik pertama lipat pitanya seperti ini. Terus kasih lem atau double tip. Jadinya gini. Nah, jadinya seperti ini. Terus atasnya ditarik. Jadikan begini. Tara! Jadi, nah pitanya kita tempel di sini nanti. Kita taruh dulu, biarkan kering. Nah, selanjutnya ini tadi bunganya tadi adik-adik bisa tuliskan ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari Kejadian 2
Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Nah, tuliskan di sini. Di sini kita di depannya kita tulis Kejadian 2 ayat yang ke-17. Nah, jadinya seperti ini adik-adik yang sudah ditulis. Ini Kejadian pasal yang kedua ayat 17-nya ditulis di depan, terus ayat hafalannya ditulis di dalam sini. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, ini terus kita selanjutnya buat tangkainya. Selanjutnya kita ditempelkan sedotan tadi di belakang sini pakai plester. Plesternya dipotong pendek-pendek saja. Tempelkan di belakang sini. Nah, terus pita yang tadi kita tempelkan di sini dengan menggunakan lem. Oke. Tada, sudah jadi ayat hafalan kita hari ini yang dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Nah, adik-adik silakan kerjakan di rumah. Jangan lupa aktivitasnya nanti difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Ditunggu paling lambat hari Rabu. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu.